البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya, yaitu tafsir ayat yang ke-142 dari surat Al-Baqarah dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu penafsiran Al-Quran dengan cara mudah dan ringkas yang dikumpulkan oleh para ulama dan diberi muqaddimah oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh asabahumullah. Naam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sayaqulu as-sufaha'u minan nas ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang juhal, orang-orang bodoh yang mereka lemah akalnya, berkata, mengkritik, kenapa kalian berpaling dari kiblat kalian yang dulu kalian salat menghadapnya? Karena setelah datangnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar berpindah kiblatnya ke Ka'bah Baitullahil Haram, mereka semuanya langsung serentak. Nah, berpindah mengarah apa? Ke Ka'bah salatnya. Namun dahulunya kiblatnya adalah mana? Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nah, orang-orang bodoh yang lemah akalnya mereka mengkritik. Nah, berkata, "Ma wallahu man qiblatihim allati kanu 'alaiha?" Apa sebabnya kalian justru berpaling dari kiblat kalian yang dulu? Nah, yang mereka dahulu salat menghadap kiblat tersebut. Qul lillahil masyriqu wal maghrib, katakanlah hanya milik Allah lah arah timur dan barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah taala kehendaki kepada jalan yang lurus. Hidayah apa di sini barakallahu fikum? Hidayah taufik. Hidayah taufik tidak ada yang miliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia biasa, orang-orang yang berilmu dari kalangan ahlul ilm, para al-anbiya wal mursalin, dan yang menempuh jejaknya, jejak mereka itu memiliki hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah ad-dalalah wal irsyad, hidayah yang sifatnya membimbing dan mengarahkan. Membimbing dan mengarahkan. Adapun untuk orang menerima bimbingan kita, arahan kita misalkan, itu namanya hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ya ikhwah barakallahu fikum? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendatangi pamannya, nah, di akhir hayatnya ketika sudah mau meninggal, ditalqin, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang kalau seandainya kamu mau mengucapkan akan aku jadikan hujah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah mau pamannya? Tidak. Abu Thalib enggan mengucapkannya. Nah, karena hidayah taufik di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal pamannya yang beliau sayangi, yang beliau cintai, dan pamannya ini juga membela Rasulullah dalam berdakwah. Namun hidayah taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani fillah, kalau kita menasihati saudara kita, anak kita, istri kita misalkan, atau bahkan keluarga kita, atau bahkan seluruh kaum muslimin misalkan, kita nasihati kok belum terima, sabar. Karena nasihat terus kita lontarkan, terus kita lantunkan, terus kita berikan kepada mereka hingga Allah taala berikan kepada mereka yang dikenal dengan hidayah taufik. Oleh karena itu Allah taala berfirman mengenai kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pamannya Abu Thalib
innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Bayangkan, pamannya Rasulullah cintai. Bagaimana tidak ketika Rasulullah semenjak kecil umur 12 tahun diajak dagang ke Syam. Siapa yang ngajak? Pamannya Abu Talib. Perawatannya, pemeliharaannya, pembelaannya. Namun hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Taala menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu berikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, namun hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang akan berikan hidayah kepada siapa yang Allah Taala kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia adalah zat yang lebih tahu tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, sungguh engkau mampu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad. Hidayah mengarahkan, membimbing kepada jalan yang benar, mampu atau tidak? Mampu. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Taala kehendaki kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang tidak ada debu di atasnya, di sekelilingnya. Naam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, taraktukum ala mithl bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas putih yang sangat terang benderang. Agama Islam, agama tauhid, agama yang menyeru untuk menunggalkan, mengesahkan Allah Taala dalam beribadah. Lailuha kanahariha. Malamnya bagaikan siangnya, karena sudah jelas semua dijelaskan. Oleh karena itu Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim rahmatullah alaih dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan, ma min mas'alatin fid din illa waqad bayyanaha as-salaf. Atas makna dan itu, tidak ada satu permasalahan pun di dalam agama ini melainkan para salaf sudah menjelaskannya. Naam, masalah muamalah, masalah ibadah dan semisalnya. Naam, barakallahu fikum. Oleh karena itu, jalan yang lurus itulah jalan yang kita minta. Dan setiap kali kita sholat, apa yang kita minta dalam surat Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Bukannya kita berada di jalan yang bengkok, tidak. Permintaan di sini menunjukkan bahwasanya kita meminta agar diberikan keistiqomahan terus-menerus di atas jalan yang lurus tersebut. Karena orang-orang kafir, mereka mengkritik orang-orang muslimin. Kalian itu berada di agama yang bimbang, agama yang pelin-pelan, agama yang tidak jelas. Kenapa? Buktinya kalian setiap kali sholat mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Setiap kali sholat, ya enggak? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Berarti kalian tidak berada di jalan yang lurus. Kata siapa ini? Orang-orang kafir mengkritik kaum muslimin. Kita katakan tidak demikian. Kita tidak tahu akhir hayatnya bagaimana. Permintaan di situ, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Maksudnya, ya Allah, berikanlah kami keistiqomahan, continue untuk senantiasa mendapat taufik agar senantiasa di atas jalan yang lurus hingga ajal menjemput. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi keistiqomahan dan terus menerus serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa di atas jalan yang lurus. Karena kita tidak tahu akhir hayatnya. Mahfum salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya di sini. Qala al-mufassirun asabahumullah sayaqulul juhalu wa di'aful 'uquli minal yahud wa amsalihim. Orang-orang bodoh dan orang-orang yang lemah akalnya dari kalangan Yahud dan yang semisal mereka berkata, mereka akan berkata, mengkritik fi sukhriyatin wa i'tiradin, perhatikan, dalam keadaan sombong dan juga mengkritik. Nah, mengkritik, mengomentari, malladzi sarafa haula'il muslimin an qiblatihim allati kanu yusalluna ila jihatiha awal Islam wa hiya Baitul Maqdis. Perhatikan ini. Apa sebab yang membikin orang-orang muslimin mereka justru berpaling? Malladzi nam sarafa haula'il muslimin an qiblatihim allati kanu yusalluna ila jihatiha awal Islam. Apa yang membikin kaum muslim berpaling dari kiblat mereka yang dulu mereka sholat menghadap ke arahnya di awal Islam, yaitu mana? Baitul Maqdis.
Qul lahum, katakanlah kepada mereka, ayyuhar rasul, wahai rasul, al-masyriqu wal maghribu wa ma bainahuma mulkun lillah. Naam, barat dan timur dan yang ada di antara keduanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Falaisat jihatun minal jihati kharijatan an mulkih. Tidak ada satu arah pun dari arah-arah yang ada, sisi-sisi yang ada keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keluar dari kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ditantang nanti ya, barakallahu fikum di hari akhirat nanti, di hari kiamat, ditantang semuanya penguasa di muka bumi ini. Qul limanil mulkul yaum, katanya. Milik siapa kekuasaan pada hari ini? Semuanya terdiam, enggak ada yang berani menjawab. Kemudian Allah taala mengatakan, "Nam qulillahi wahidul qahhar." Lillahi wahidul qahhar. Hanya milik Allah zat yang maha tunggal dan maha penguasa. Maha penguasa. Mahum maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, lihatlah. Orang-orang Yahud, mereka suka mengkritik. Suka mengkritik padahal mereka sendiri punya ilmu mengenai hal tersebut tapi tidak mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu mereka maghdub. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Qul lahum ayyuhar rasul, al-masyriqu wal maghribu wa ma bainahuma mulkun lillah. Falaysat jihatun minal jihati kharijatan min an mulkihi yahdi man yasha'u min ibadihi ila tariqil hidayati al-qawim. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah telah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya, kepada jalan hidayah yang lurus. Wa fi hadza isy'arun, di dalam ayat ini atau penjelasan ini memberikan kesan bi anna sya'na kullahu lillahi fi imtithali awamirihi, bahwasanya seluruh urusan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fi imtithali awamirihi, baik dalam mengerjakan perintah-perintahnya. Fa haitsu ma wajjahna tawajjahna, fa haitsu ma wajjahna tawajjahna. Maka kapan saja, di mana saja Allah taala mengarahkan kita, maka kita pun akan mengarah kepadanya. Paham ya? Mengarahkan untuk berpaling ke Ka'bah, langsung mengarah, taat, sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Inilah yang dinamakan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari pilihan-pilihan yang lain. Jika Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah perkara, sebuah syariat, ini halal, ini haram misalkan, jangan mencari pilihan yang lain. Wah, tidak pas ini kalau di syariat kita. Ini jangan-jangan nanti seperti ini seperti itu, jangan. Jangan mencari pilihan yang lain yang sesuai hawa nafsu kita, jangan. Kalau Allah taala sudah mengatakan ini halal, halal. Ini haram, haram. Nah barakallahu fikum, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi lillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Artinya, semua yang Allah taala haramkan jelas haram. Semua yang Allah taala halalkan halal. Jangan mencari pilihan yang lain. Wah, ini menurut kami ini enggak halal walaupun Allah taala menghalalkan. Jangan. Barakallahu fikum, hati-hati. Karena apa? Karena perkara tersebut tidak layak, tidak pantas dimiliki oleh seorang mukmin, terlebih-lebih lagi ahlus sunnah wal jamaah. Sudah datang ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, ini hak, ini batil. Ini adalah ahlus sunnah, ini hizbiyah, ini hizbiyin. Dia malah mencari pilihan yang lain. Wah, nanti kalau kami enggak ngumpul-ngumpul sama orang hizbiyin, enggak sukses dagangnya misalkan, atau enggak akan beruntung bisnisnya misalkan. Jangan. Allah Subhanahu wa taala, rezeki di atas langit, ikhwani fillah, bukan di tangan kita, bukan di tangan orang-orang, namun di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah curahkan, yang Allah telah berikan kepada hamba-hambanya. Wa bis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitlah rezeki kalian dan dijanjikan untuk kalian. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum dalam Al-Qur'an Karim, mengabadikan dalam Al-Qur'an Karim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya, tidak selayaknya bagi kaum mukminin, lelaki maupun wanita, manakala Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, sebuah hukum, ini halal, ini haram, kemudian justru dia mencari pilihan yang lain. Bayangkan, pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak layak. Wa man ya'sillaha wa rasulahu
Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Terus bagaimana solusi yang terbaik? Solusi yang terbaik adalah ikuti dalil. Ikuti dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena barang siapa yang menempuh dalil, menempuh jalan selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, berarti dia menempuh jalannya syaitanir rajim. Jalannya apa? Syaitan yang terkutuk. Kita nukilkan lagi kalamnya. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Al-Ma'ruf bin Al-Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Wa man faraqad dalil dhalla 'an sawa'is sabil wa la dalila ila Allah wal jannah siwal kitab was sunnah wa kullu tariqin lam yashabha dalilul Qur'an was sunnah fahiya min turuqil jahim wasyaitonir rajim, kata beliau. Artinya, barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus, kata beliau. Dan tidak ada dalil yang bisa menghantarkan kepada Allah dan Rasulnya kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi Quran? Al-Quran wahyu, As-Sunnah juga wahyu. Dua-duanya turun dari langit, dan itu yang di Rasulullah wasiatkan. Rasulullah wasiatkan mewanti-wanti sebelum Rasulullah meninggal. Inni tarikun fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati. Sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya setelah aku meninggal nanti, kalian tidak sesat selama-lamanya. Al-Qur'an dan sunnahku, bayangkan. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Wa kullu tariqin lam yashabha dalilul Qur'an was sunnah fahiya min turuqil jahim wasyaitonir rajim. Setiap jalan yang atau metode atau prinsip yang tidak berlandaskan bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, berarti dia termasuk jalan-jalan yang menghantarkan kepada neraka jahim, dan itu jalannya syaitonir rajim. Wal a'yadu billah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, itulah mengenai keadaan orang-orang Yahud. Yang mereka tetap dihukumi orang juhal, bodoh, padahal punya ilmu. Karena orang yang berilmu tidak dikatakan berilmu manakala dia beramal dengan ilmunya. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahmatullah alaih, beliau mengatakan, barakallahu fikum hafizakumullah, dinisbahkan oleh beliau ucapan tersebut, la yazalul 'alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi fa idza 'amila bihi sara 'aliman. Senantiasa orang yang berilmu itu bodoh sampai dia mau beramal dengan ilmunya. Maka jika dia beramal dengan ilmunya, menjadilah dia orang alim. Paham ya? Karena orang alim itu bukan sekedar ilmu yang dia miliki, amalannya itu, beramal enggak dia? Benar dia tahu ini sunnah, ini bid'ah, tapi beramal enggak? Itu loh. Paham ya? Mizannya di situ. Li'anna al-ilma bila amal kamadha ka syajaratin la samarata laha. Karena ilmu tanpa amalan bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Kita ambil satu lagi, barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ayat yang sangat mulia. Rekomendasi untuk umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, umat pertengahan, adlan khiyara. Paham ya? Umat yang terbaik, yang memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah sebaik-baik umat, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi umat yang tidak baik. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak memerintahkan perkara yang ma'ruf, tidak melarang dari perkara yang mungkar. Sifatnya perhatikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang Allah Ta'ala keluarkan untuk manusia, memerintahkan perkara yang ma'ruf, melarang perkara yang mungkar. Ini berarti dalil agar kita senantiasa menegakkan yang namanya ingkar mungkar sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, di sini di ayat yang ke-143 dari surah Al-Baqarah ini rekomendasi yang lain lagi. Umat ini umat pertengahan, la ifrat wala tafrit, tidak berlebihan, tidak pula menganggap sebuah perkara remeh.
Paham maksudnya? Di dalam mentahdzir, memperingatkan ahlu bid'ah wad dhalal, memperingatkan hizbiyahnya orang hizbiyin, harus pertengahan. Tidak boleh ghulu, berlebihan. Paham maksudnya ya? Nah, karena Rasulullah sudah memberikan ultimatum, iyyakum wal ghuluwa fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dengan sifat ghulu, berlebih-lebihan, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, karena sesungguhnya umat-umat sebelum kalian dibinasakan karena ghulu, berlebihan. Maksudnya bagaimana ikhwani fillah? Maksudnya kita ketika memperingatkan hizbiyahnya orang-orang hizbiyin, bid'ahnya orang-orang ahlu bid'ah, sesatnya orang-orang sesat, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kadarnya. Maksudnya ya, tidak boleh kita mengatakan misalkan jamaah tabligh semuanya perampok misalkan, atau jamaah tabligh semuanya pencuri. Kan enggak benar itu. Yang kita kritik bukan per individunya, prinsipnya, akidahnya, keyakinannya, ajarannya bagaimana. Misalkan yang tepat adalah jamaah tabligh jangan diikuti. Kenapa? Mereka itu lebih mengedepankan dakwah daripada ilmu. Orang baru ikut ngaji langsung suruh dakwah. Baca kitab apa? Fadhailul A'mal. Benar enggak ini? Benar. Masih pakai bantal, pakai lapis itu. Langsung berdiri kum. Ya Allah, Iqra. Jamaah tabligh seperti itu. Fadhailul A'mal. Naam. Qala dan semisalnya. Ini kurang tepat. Dalam artian apa? Dakwah baru berilmu kurang tepat. Tapi apa? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Itu yang diurutkan oleh Imam Al-Mujaddid. Siapa? Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih dalam kitab Al-Usul As-Salasah. Awal-awal sudah pernah belajar semuanya insyaallah. Awal-awal al-ilmu, kemudian setelah itu al-amal bih, kemudian as-sabru 'alal adza fih atau ad-da'watu ilaih. Yang keempat as-sabru 'alal adza fih. 4 tahapan. Ilmu dulu, amalan, dakwah, sabar. Masa tiba-tiba langsung kenal, ayo ikut kemana dakwah langsung, khuruj, ITB, India, Thailand, Bangladesh. Allah musta'an. Kalau udah lulus ITB udah Masya Allah itu kata mereka. Allah musta'an. Enggak benar ya akhi barakallahu fikum. Dakwah yang pertama kali adalah ilmu. Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu tauhid, ilmu akidah yang benar. Bagaimana menunggalkan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat sini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan, adlan khiyara, pertengahan pilihan. Tujuannya apa? Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi untuk perbuatan manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasulullah itu akan menjadi saksi untuk kalian. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah kami jadikan kiblat kalian yang dulu kalian berada di atasnya, illa lina'lama man yattabi'ur rasul, dalam artian tidaklah Allah Ta'ala menjadikan kalian berpaling dari kiblat yang dulu dengan kiblat yang sekarang, melainkan tujuannya agar kami semakin mengetahui siapa yang mengikuti Rasul, mimman yanqalibu ala aqibaihi, dan siapa yang berpaling dan justru ke belakang. Nah, dalam artian yang tidak taat berarti dia tetap salat menghadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Paham ya? Nah, padahal apa? Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Walaupun itu sebenarnya berat bagi kaum mukminin untuk meninggalkan kiblat yang lama gitu loh. Kecuali orang yang Allah berikan hidayah, bayangkan. Berat karena sudah kebiasaannya salat menghadap mana? Baitul Maqdis. Ketika diperintahkan berpaling, berat sekali. Namun seberat apapun karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, jalankan. Paham ya? Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Mafhum insyaallah ya? Wa na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah Taala tidak akan menyia-nyiakan amalan salat kalian yang dulu dilakukan ketika masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Naam, innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Taala zat yang maha lembut dan kasih sayang terhadap manusia. Qala al-mufassirun asabahumullah. Kita lihat apa tafsirannya ini karena sangat bagus sekali. Nah, sangat bagus sekali ini barakallahu fikum. Kisah yang sangat mengharukan bagaimana perjuangan orang-orang mukminun dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal ketika diperintahkan berpaling, berpindah kiblatnya. Wa kama hadainakum ayyuhal muslimun, dan sebagaimana kami telah berikan hidayah kepada kalian wahai segenap kaum muslimin, ila tariqis sahih fid din, kepada jalan yang benar di dalam agama ini. Ja'alnakum ummatan khiyaran udulan. Kami pun menjadikan kalian umat yang pilihan dan apa? Yang pertengahan. Adlan khiyara, pertengahan, wasata, pertengahan, la ifrad wa la tafrid.
dalam mensikapi sebuah perkara la ifrat wala tafrid. Dalam artian apa? Nah, kita memperingatkan ahlu bid'ah wa dhalal, memperingatkan ahlu batil sesuai dengan kadarnya dan tidak boleh membiarkan. Apa maksudnya itu? La ifrat wala tafrid. La ifrat tidak boleh berlebihan, wala tafrid tidak boleh juga meremehkan. Meremehkan dalam artian wah aku enggak mau ikut campur, biarkan. Sesat ya biarkan sesat, enggak seperti itu. Dakwah barakallahu fikum, sampaikan dengan hujjah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menerima alhamdulillah, belum menerima berarti hidayah taufik belum sampai. Tapi diam jangan. Paham ya? Karena as-sukut 'anil batil kasyaitan akhras. Paham ya? Diam seseorang dari kebatilan bagaikan syaitan yang bisu. Paham ya? Allahul musta'an. Jadi tetap kita bicara sesuai dengan kadarnya barakallahu fikum. Sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan, tidak meremehkan. Naam. Itulah yang dikenal dengan al-jarh wa ta'dil. Mengkritik dan juga memberikan rekomendasi, semuanya diletakkan pada tempatnya. Naam, kita lihat sini. Li tashhadu 'ala umami fil akhirah anna rusulahum balagathum risalati rabbihim. Agar kalian sebagai saksi terhadap umat-umat nanti di akhirat bahwasanya rasul-rasul mereka itu menyampaikan kepada mereka risalah-risalah Rabb mereka. Wa yakuna ar-rasul, dan agar rasul juga menjadi saksi fil akhirah di akhirat nanti, kadzalika menjadi saksi pula syahidan 'alaikum untuk kalian, jadi saksi untuk kalian annahu ballaghakum risalat rabbih, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kalian risalah Rabbnya. Jadi enggak ada dalil lagi dalam artian hujah tegak itu istilahnya. Wa ma ja'alna ayyuhar rasul, dan tidaklah kami jadikan wahai segenap rasul qiblata Baitul Maqdis, kiblat Baitul Maqdis allati kunta 'alaiha, yang dulu kalian atau engkau berada di atasnya, dalam artian dulu kalian salat menghadap Baitul Maqdis, tsumma sarafnaka anha ilal Ka'bah fi Makkah, ya kan? Kemudian kami palingkan, kami pindahkan ke mana? Ke Ka'bah di Mekah sana. Dari Baitul Maqdis arahnya kemudian ke Ka'bah. Nah, arahnya dalam artian salatnya menghadap Ka'bah. Illa, tujuannya apa? Illa liyudhira ma 'alimnahu fil azal. Kecuali hanya barakallahu fikum dalam rangka agar semakin nampak apa yang kami ketahui perkara yang akan datang. Bukan makna Allah Ta'ala enggak tahu ya. Ini sekedar taukid bahwa Allah Ta'ala benar-benar mengetahui. Naam. Ilman, itu pengetahuan yata'allaqu bihi thawab wal 'iqab, yaitu pengetahuan mengenai apa? Keterkaitan mengenai pahala dan apa? Pahala dan hukuman. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya kalau ketika diperintahkan untuk berpaling langsung berpaling, pahala. Dalam artian berpaling bagaimana? Ketika awal mulanya menghadap ke Baitul Maqdis, datang perintah untuk mengarah ke Ka'bah, langsung ke Ka'bah, pahala berarti. Tapi kalau dia berpaling, enggak mau berpaling, dalam artian dia enggak mau nurut, tidak mau taat, justru tetap salat menghadap Baitul Maqdis, dosa. Maksudnya ya, perkara apa kata beliau? Ilman yata'allaqu bihi thawab wal 'iqab ini. Ya, pengetahuan yang ada keterkaitan dengan dosa dan pahala. Nah, barakallahu fikum, hukuman dan pahala. Linumayyiza man yattabi'uka wa yuti'uka wa yastaqbilu ma'aka haitsu tawajjahta. Dalam rangka agar kami bisa membedakan siapa yang mengikuti dirimu, siapa yang mentaatimu, dan siapa yang menghadapkan diri bersamamu, dalam artian menghadap kiblat bersamamu, haitsu tawajjahta, kapan saja engkau berpaling. Wa man huwa dha'iful iman, dan siapa yang imannya lemah, fayanqalibu murtaddan, dia akan berbalik arah menjadi murtad an dinihi, keluar dari agamanya. Li syakkihi wa nifaqihi, karena ragunya dia, bimbangnya dia, dan nifaknya dia. Allahul musta'an wal 'iyadu billah. Wa inna hadhil hala allati hiya tahawwul muslimi fi salatihi min istiqbali Baitul Maqdis ila istiqbalil Ka'bah, dan bahwasanya keadaan ini berpindahnya kaum muslimin atau berpindahnya seorang muslim salatnya dari menghadap Baitul Maqdis ke menghadap Ka'bah, la sakinatun syaqatun. Ini lamnya lam taukid ini ya. La sakinatun syaqatun. Sungguh berat dan juga berat. Paham ya, kan terbiasa salat menghadap mana? Baitul Maqdis. Ketika diperintahkan sangat berat sekali. Namun beratnya ini bagi orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Illa 'alal ladzina hadahumullah, kecuali orang-orang yang Allah telah berikan hidayah kepada mereka. Wa manna 'alaihim bil imani wat taqwa, dan orang yang Allah telah karuniakan kepada mereka dengan keimanan dan ketakwaan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Lam di sini lam apa di sini Fauzan? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum.
Wa ma kana Allah, makana lamul zuhud. Nah, ahsanta barakallahu fikum, karena didahului makana. Wa ma kana Allahu liyudhi'a, yudhi'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da lamul zuhud. Ini selingan i'rab saja ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi lam zuhud di situ. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, ai wa ma kana Allahu muridan litadhi'i imanikum. Takdirnya gitu. Paham ya? Dan tidak Allah Taala menghendaki untuk menyanyiakan keimanan kalian. Salat kalian maksudnya. Paham ya? Wa tiba'ikum lirrasulih, dan kalian mengikuti pengikutan kalian terhadap rasulnya. Wa yubtilu salatakum, dan Allah Taala tidak akan membatalkan salat kalian ilal qiblah sabiqah, kepada kiblat yang dahulu kalian lakukan. Maksudnya salat-salat kalian dulu dilakukan menghadap kiblat ke Baitul Maqdis itu enggak disia-siakan gitu maksudnya, tetap dikasih pahala. Innahu subhanahu wa ta'ala la yarhamun nas rahmatan wasi'ah fi ajilihim wa ajilihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa merahmati dan menyayangi manusia dengan kasih sayang yang sangat luas. Fi ajilihim, baik disegerakan untuk mereka ataupun ditunda ataupun perkara yang akan datang. Dalam artian barakallahu fikum hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pemurah dan penyayang terhadap hamba-hambanya, hingga suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan penduduk surga ke dalam surganya, kemudian masih melihat dari kalangan manusia yang masih memiliki benih-benih keimanan, barakallahu fikum, yang terbakar oleh api neraka ya, hangus tinggal arang, kemudian Allah taala pun ambil dan dimasukkan ke sungai kehidupan, Nahrul Hayah, yang mereka digelari dengan Jahannamiyun. Mereka akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Ta'ala telah menyatakan dalam hadis qudsi, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan kemurkaanku. Menunjukkan bahasanya apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kemurkaannya. Bukti nyata yang di dunia ini barakallahu fikum, kalau kita beramal amalan kebaikan dilipat gandakan berkali-kali tidak? Naam. Ketika beramal kejelekan dihitung satu. Paham ya? Coba kalau dilipat gandakan. Besar. Barakallahu fikum, karena manusia tidak terluput dari kesalahan, tidak maksum dari kesalahan. Sebagaimana datang dalam hadis qudsi, hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah rawahu Muslimun. Rasulullah menyatakan hadis qudsi tersebut fima yarwihi an Rabbi azza wa jalla, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, dan sungguh aku adalah zat yang mengampuni semua dosa, maka minta ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Oleh karena itu istighfar amrun matlub wa taubah. Amrun matlub, perkara istighfar dan taubat perkara yang dituntut, perkara yang disyariatkan walaupun kita tidak merasa berbuat dosa barakallahu fikum, karena bertaubat itu tidak ada salahnya, bahkan keberuntungan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nasallaha as-salamata wal afiyah wa nasallaha azza wa jalla bimanihi wa karamih an yusabbitana 'alal kitabi was sunnah hatta nalqah, innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.